Woi, yang nonton diem-diem aja yang nonton ya. Tuh, kita kan ada tamu guys. Tuh, lihat ntar ada tamu tuh. Tuh, siapa tuh ya? Oke, sebelum lanjut kita dengerin dulu apa kata Pak Putin ya. Subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, kita berjumpa lagi di part 2 masalah apa ini? Masalah Israel ini sudah melakukan kontak kerjasama dengan beberapa pengkhianat di Indonesia. Kalau menurut kita pengkhianat ya, karena undang-undang kita menolak yang namanya penjajahan. Tapi kalau sampai ada pejabat negara kita atau sampai ada orang Indonesia mendukung penjajah, bekerja sama dengan penjajah, ya mohon maaf ya, mau nggak mau ya bisa dikatakan pengkhianat konstitusi, pengkhianat bangsa ya. Untuk yang penasaran gue ngomongin apa sih di part 2 ini, makanya tonton dong part satunya, oke? Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lihatlah youtuber Indonesia juga ada beberapa yang memang kayaknya alergi banget gitu loh ketika bicara Palestina gitu kan, dengan alasan kita masih banyak urusan di Indonesia yang belum selesai, ngapain jauh-jauh bantu Palestina sementara negeri sendiri masih serabutan. Sekali kalau ini yang komentar seperti ini orang-orang non muslim itu wajar, karena memang banyak orang-orang non muslim ini nggak paham tentang akar permasalahannya, nggak mengetahui nilai sebuah Palestina, nilai sebuah Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Tapi kalau kata-kata itu keluar, kalau komentar-komentar miring itu keluar dari seorang muslim, maka ini sudah sebuah degradasi akidah ini. Oke guys ya, jadi yang dimaksud dengan Bro Hussein ini, jadi gue ngasih tahu. Jadi permasalahan Indonesia apa Israel Palestina ini satu, datang ke negara orang, berdiriin deklarasi negara baru di negara orang, terus menginvasi, ya kan? Kedua, Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Muslim sebelum ke Ka'bah itu mau dikuasain sama Zionis Israel ini ya. Nah, bagi umat Muslim seluruh dunia, Masjidil Aqsa ini penting karena merupakan kiblat pertama dan juga saksi bisu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa ada hubungan dengan Indonesia? Satu, Palestina ini dulu waktu Indonesia ini belum merdeka, mereka sudah mempropaganda ke dunia internasional supaya memberi dukungan kepada Indonesia untuk merdeka. Satu. Kedua, Palestina ini merupakan salah satu negara pertama dan penyebar luas berita kemerdekaan Indonesia kepada dunia. Nah ya, ini dua nih. Ketiga, kenapa Indonesia ada ininya, ada keterikatan emosional ya ke Palestina. Mayoritas masyarakat Indonesia itu Muslim, ya, dan terbesar di dunia, negara terbesar penduduk Muslim di dunia itu Indonesia. Kita balik lagi ke pokok yang pertama, bahwa Masjidil Aqsa yang ada di Palestina yang dikuasain sama Zionis Israel itu situs suci atau kiblat pertama umat Muslim sebelum ke Ka'bah. Jadi itu kiblat pertama sebelum dipindahkan ke Ka'bah. Oke, langsung itu aja penjelasan dari gue, biar melek lu pada yang masih mendukung Israel ya, yang masih anti Palestina, biar lu pada melek. Oke, kita lanjut. Sudah jelas sekali keberhasilan Zionis Israel dalam mencuci otak anak-anak muda kita, dan ini bisa menjadi barometer, sering dikatakan oleh para ulama, barometer akidah seorang muslim di akhir zaman itu adalah sejauh mana perjuangan mereka terhadap Palestina, terhadap Baitul Maqdis, terhadap Masjidil Aqsa. Kalau kita tidak ada sensitivitas terhadap Baitul Maqdis, tidak ada rasa gergetan, semangat untuk membebaskan Baitul Maqdis, maka pertanyakan akidahnya, pertanyakan keimanannya. Nah, dan juga buat Muslim Indonesia ya, buat generasi yang nggak tahu
nggak ngerti apa itu bagaimana Palestina ini dengan kaitan nanti di akhir zaman, ya. Jadi negeri Syam ini dari Syria, Jordan, Palestina ini juga, khususnya juga ini nanti bakal jadi tempat, ya, salah satu tempat yang akan terjadi pertempuran melawan dengan Al-Masih Dajjal. Ya, sampai nanti ujungnya akhirnya ke Damaskus di Masjid Menara Putih. Disitulah nanti pertemuan Nabi Isa alaihissalam yang turun lagi dari langit untuk membasmi Dajjal itu. Sampai ketemu lagi di gerbang Lot kalau nggak salah. Oke, kita lanjut guys ya. Karena barang siapa yang meninggalkan Baitul Maqdis sepertinya dia meninggalkan ayat Al-Quran. Betul. Allah sudah banyak menyebutkan tentang Baitul Maqdis dalam Al-Quran. Betul. Dan kewajiban kita dalam membebaskannya di akhir zaman itu sudah ada. Ya, jadi wajib ya bagi setiap muslim itu wajib, apabila jaraknya jauh, tidak punya biaya, tidak punya kesempatan untuk ke sana, ke Palestina langsung untuk membebaskan Masjidil Aqsa, minimal kita menyumbang, memberikan dukungan moral, ya kan? Apabila kita juga nggak punya harta untuk membantu materi ke saudara-saudara Palestina yang berjuang mati-matian mengorbankan harta, nyawa, jiwa, keluarga mereka demi Masjidil Aqsa, kalau kita udah nggak punya biaya ke sana, nggak punya waktu ke sana, nggak punya harta untuk disumbangkan ke sana, nggak juga berani untuk ikut berperang, ya minimal lu sebagai muslim diam, mingkem, nggak usah mencaci maki. Gak usah mencaci maki orang-orang yang ada di Palestina, gak usah mencaci maki orang-orang yang ada di Indonesia yang bergerak menyuarakan dan mendoakan serta mendukung kemerdekaan Palestina. Minimal lu diem, dengan cara tidak mencaci, dan juga dengan cara tidak terang-terangan frontal ngomong mendukung Israel. Ya, itu udah suatu tindakan yang paling rendah adabnya. Itu udah paling rendah. Jadi kalau masih ada umat muslim yang mencemooh Palestina, mencemooh orang-orang yang mendukung Palestina, mencemooh umat sesama muslim lain yang mau berjuang untuk Palestina, dan terus lantang menyuarakan mendukung Israel, lu sebagai muslim berarti lebih rendah lagi. Ya, artinya lu murtad. Lu membebaskan diri lu dari kewajiban kepedulian lu sesama muslim yang dibantai di sana, dan juga lu membebaskan diri lu dari kewajiban untuk membebaskan Al-Aqsa, minimal dengan doa. Berarti lu udah melawan ayat Quran, ya. Oke, kita lanjut guys. Ya, baik. Jadi emang serangan brutal normalisasi Israel Indonesia ini sudah terjadi secara masif beberapa tahun terakhir dan dari berbagai sektor. Nah, di antaranya ini yang dibocorkan oleh media Israel ini, ya. Jadi inti dari judul berita yang saya baca kali ini itu adalah bagaimana pihak Israel, Zionis Israel tuh diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia membuka hubungan kepada beberapa pihak di Indonesia, ya, untuk normalisasi. Apa sih normalisasi itu? Normalisasi ini adalah menormalkan hubungan. Sejauh ini beberapa negara-negara Arab banyak yang sudah tumbang. Mereka yang awalnya jelas memberikan dukungan untuk Palestina dan mengecam keberadaan penjajah Israel di Palestina, itu mereka berubah haluan, mulai menormalisasi hubungan dengan Israel, membuka hubungan diplomatik. Dengan alasan apa? Banyak lah, kita tahu lah, para petinggi-petinggi negara Arab di Timur Tengah ini memang bukan orang-orang yang bersih, ya. Mereka banyak ditawan oleh politik kotor Amerika dan sekutunya. Jadi wajar kalau mereka juga ujung-ujungnya harus ya mengakui Israel, ya, karena ini tekanan politik, tekanan ya militer macam-macam, ya. Tapi kalau bangsa Arab sendiri, rakyatnya tuh mereka banyak yang menolak keputusan pemerintah mereka yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Oke. Saya akan baca detail beritanya. Yajri kiyan al-adu al-Israeli haliyan mufawadat sirriyah khalfal kawalis ma'a mas'ulin Indonesia akbar daulah Islamiyah fil alam. Pihak Zionis Israel ini saat ini sedang melakukan diskusi mufawadah, perundingan, dan ini kan bukan cuma satu, ya. Di sini sebutnya mufawadat jamak majmuk, artinya beberapa perundingan
sirriyah, rahasia, beberapa perundingan rahasia khalfal kawalis, di belakang layar, ya, ma'al mas'ulin, bersama para petinggi Indonesia. Jadi mereka yang mereka hubungi itu bukan orang-orang biasa, tapi para petinggi Indonesia, Nauzubillah min ya, dzalik. akbar daulah Islamiyah fil alam, negara muslim terbesar di dunia. Jadi poin pertama kita sudah diberikan bocoran bahwa kontak ini antara petinggi Israel dengan petinggi Indonesia. Siapakah itu? Itu yang jadi pertanyaan kita. Lakin yadda'i al-adu anna ladaihi qanawat ittisal mubasyarah ma' adad min al-atraf al-muhtammah bitawtid al-alaqat ma' Indonesia. Mereka juga mengklaim bahwa Israel ini juga memiliki beberapa channel-channel komunikasi yang langsung bersama sejumlah pihak yang juga concern terhadap usaha normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel. Karena tujad alaqat ta'awun tijari wa syiah wa amni. Ya, mereka juga mengatakan sudah ada sebetulnya hubungan seperti dagang, hubungan pariwisata, hubungan keamanan itu sudah ada, cuman masih bentuknya sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Wa ya'mal Amerikiyun khalfal kawalis liiqna' Indonesiyin bi tatbiq al-alaqat. Di sisi lain juga orang-orang Amerika, pemerintah Amerika juga bermain di belakang layar untuk berusaha meyakinkan Indonesia untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Jadi yang bermain bukan cuma Israel, tapi Amerika jelas di situ bermain dengan iming-iming bantuan dana lah, dengan iming-iming kerjasama bilateral, kerjasama ekonomi apapun itu. Tapi yang pasti Israel juga banyak dukungan dari luar untuk menjatuhkan prinsip Indonesia, untuk mengubah mentalitas Indonesia yang tadinya anti terhadap penjajahan menjadi sahabat mereka. Ini yang harus kita waspadai, teman-teman. Nah, wafilkian, sementara di Israel, wafilkian, hunaka khilafun hawla ma idza kanat Indonesia satutabbi' ilaqataha ma Israel qabla Saudi. Sementara di Israel sendiri ada beberapa perselisihan terkait apakah Indonesia akan menormalisasi hubungan lebih dahulu ketimbang Saudi Arabia. Nah, ini berarti ada informasi baru. Ternyata selain Indonesia, Saudi Arabia juga ditarget untuk menjadi negara yang akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Nauzubillah إذا min كانت dzalik. تفضل أن تنتظر حذوها في حين أن هناك من يعمل في خطوات الأولوية Parah, في ini خطوات parah الأولوية guys ya. من جانب إندونيسيا لتوطيد العلاقات إلا أن هناك مسؤولين كبار في الكيان يعبرون عن شكوكهم بشأن هذه القضية ويعتقدون أن الإندونيسيين ليسوا ناضجين ذلك. Jadi memang ada yang berharap juga dari pihak Indonesia, juga ada yang berharap agar rencana itu menjadi prioritas, ya, khutuwat aulawiyah dari pihak Indonesia menjadi Indonesia untuk memperkuat hubungan antar Israel. Jadi gini guys ya, mana gua ngomongnya ya? Ini kan kejadian pembicaraan antara Israel dan beberapa menteri, orang kementerian ataupun orang-orang yang berpengaruh di Indonesia ini, bukan orang biasa ya, bukan orang-orang rakyat biasa, ini orang berpengaruh semua. Ini dilakukan dari tahun 2020 ya. 2020, 2021, 2022 dan sampai sekarang. Tapi anehnya masyarakat ini banyak nggak ngeh ya. Masyarakat ini banyak nggak ngeh sampai akhirnya kebuka di tahun 2023 ini, masalah ini menjelang Pilpres. Allahu a'lam bishawab. Manusia boleh mempunyai rencana, manusia boleh bermakar kepada Allah, tapi Allah punya makar lebih hebat dari manusia, dan Allah punya rencana lebih hebat dari manusia. Ya bisa jadi ini salah satu rencana Allah, makanya diungkap di tahun 2023 menjelang politik, tahun pemilihan presiden ini ya, menjelang 2024 itu. Mungkin ini cara Allah buat ngebongkar semuanya, Allahu a'lam juga ya. Oke, kita lanjut guys. ada yang memberikan angin segar, angin harapan dari pihak Indonesia kepada pihak Israel. Gitu kan. Sementara para petinggi Israel juga mereka menyampaikan unek-unek mereka terkait bahwa warga Indonesia ini belum setuju, belum matang ya untuk bisa menjalin hubungan dengan Israel. Banyak yang masih
melakukan apa istilahnya penolakan gitu kan. Ya iyalah Dan di paragraf nolak. terakhir mereka menulis wa yushir al-mas'ulin al-kibar ila annahu fi al-ashhur al-akhirah lam yasmah lil riyadiyyin israiliyyin bidukhul Indonesia. Nah, para petinggi Israel juga menjelaskan bahwa beberapa bulan terakhir ini ya ada beberapa fenomena di antaranya para olahragawan Israel itu yang dilarang ditolak masuk ke Indonesia. Kita Iya, U17 kemarin ya saya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 ya kan. Akhirnya dicabut sama FIFA karena FIFA pun melakukan standar ganda seperti negara barat, seperti Amerika, seperti PBB. Ya, ketika contoh Rusia menginvasi Ukraina 1 bulan, klub sampai timnas sepak bola Rusia diboikot, nggak boleh main di level internasional. Satu. Tapi Israel yang 75 tahun membombardir Palestina, menjajah Palestina 75 tahun, itu timnasnya masih bisa ikut seleksi Piala Dunia dan bodohnya bisa lolos. Ya. Nah, ini standar ganda. Rusia invasi Ukraina 1 bulan langsung nggak boleh main level internasional, timnasnya, klubnya. Tapi begitu Israel bisa ikut seleksi timnas padahal 75 tahun sudah ya menjajah Palestina si Israel ini. Oke, kita lanjut guys. tahulah itu sejarahnya kan beritanya. U23 kalau nggak salah itu. U17 bro. Ada ila khasarat istidafat al-adid min al-butulat ad-dawliyah, yang membuat Indonesia ini dihukum, dikena sanksi, tidak bisa menjadi tuan rumah di beberapa perhelatan internasional, perhelatan olahraga internasional. Kama qala mas'ul Israeli kabir fi Indonesia. Nah, sini perhatikan poin ini ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang petinggi besar Israel di Indonesia ya. Sebagaimana dikatakan oleh petinggi Israel, petinggi besar pemerintah Israel, bahwa Indonesia takhsha al-mudhaharat wal ihtijajat ad-dakhiliyah. Bocoran dari petinggi Israel juga dibilang ternyata salah satu alasan kenapa Indonesia ini belum mau normalisasi karena ada petinggi mereka ini di Indonesia yang takut akan demonstrasi, demo besar-besaran atau penolakan ya internal Indonesia Ya jelas kalau sampai pemerintah menormalisasi, buka hubungan diplomatik lagi secara terang-terangan dengan Israel si penjajah, gua jamin ya paling lama seminggu turun lengser langsung ya. Apaan kalau kita punya pemimpin yang malah mendukung penjajah, nggak ngerasain kita puluhan tahun bahkan ratusan tahun pernah jajah, melaratnya bagaimana ya kan. Terus kita mau bersahabat dengan penjajah, nggak masuk logika. Kalau kita normalisasi hubungan dengan Belanda itu masih masuk akal. Kenapa? Karena Belanda sekarang sudah tidak menjajah lagi, ya kan. Kalau Israel sampai detik ini masih menjajah bro. Terjadi normalisasi. Jadi memang di antara pertimbangan belum terjadinya normalisasi atau ikatan hubungan antara Israel dan Indonesia ini karena beberapa pihak di Indonesia ini masih takut akan ada demo besar-besaran. Ini jelas cincang Ini terus sebetulnya masyarakat. sebuah ini kita bisa lihat kabar gembira dan kabar sedih juga sebetulnya. Kabar gembiranya kenapa? Artinya rakyat masih memiliki powernya di situ. Iyalah. Masih ditakuti oleh pihak pemerintah. Kalau mereka mengambil langkah sembrono, ini bisa terjadi chaos di Indonesia. Itu sebetulnya sebuah hal yang membanggakan buat kita sebagai rakyat. Kita masih punya bargaining. Nah di sisi lain ini juga berita yang menyesakkan hati karena ternyata memang ketakutan pemerintah Indonesia atau salah satu petinggi pemerintah Indonesia yang membangun hubungan komunikasi dengan Israel, ketakutan mereka tidak melakukan normalisasi itu bukan karena semata-mata karena prinsip NKRI mereka, bukan karena kesadaran consciousness, kesadaran kemanusiaan mereka. Artinya mereka sudah siap untuk membangun hubungan, namun karena mereka masih takut ada penolakan dari masyarakat atau dari warga, jadi mereka meng-cancel atau memundurkan jadwal
normalisasi ini? Siapa petinggi itu? Ini yang harus jadi PR kita sih. Kalau pengen tahu siapa petinggi itu ya balik dulu, brother, ke Indonesia. Ya, di Indonesia ini masih banyak ulama-ulama panutan. Silahkan berkunjung, bersilaturahmi, ya kan. Antum bisalah ke IBHRS atau ke UAS, ya kan. Ya, tanya aja pejabat-pejabat Indonesia yang ya beberapa tahun ini nyeleneh ambil kebijakan, ya kan, yang nggak mendengarkan suara umat, suara rakyat. Ya boleh tanya aja, ya pasti ada hubungannya. Salah satunya contoh kayak Panji Gumilang kemarin, ya, yang udah jelas-jelas MUI aja sudah memberikan fatwa sesat, lama kan diciduknya, nggak ditangkep. Begitu ada demo sana, demo sini, demo sana, demo sini, baru ditangkep. Nah, itu ada apa, ya kan? Oke, kita lanjut guys. Ya, saya berharap semoga Indonesia ini tidak runtuh, tidak hilang ya sensenya, logikanya, kemanusiaan kita. Jangan sampai kita jatuh ya seperti para petinggi-petinggi negara Arab yang sudah jatuh, menyerah dan memilih untuk membuka hubungan bilateral ya dengan. Nang bro, Muslim Indonesia ini cerdas-cerdas. Muslim di Indonesia ini cerdas-cerdas walaupun mayoritas tidak taat. Ya, termasuk saya juga kadang ibadah juga masih, ya kadang kelupaan, kadang bolong ya. Tapi Muslim Indonesia ini cerdas dan patuh. Konstitusi, ke masalah akidah, untuk masalah Al-Aqsa segala macam, Muslim Indonesia ini cerdas dan patuh. Sebodoh-bodohnya sebagai manusia di Indonesia ini pasti tidak akan pernah mendukung namanya penjajahan. Itu yang sebodoh-bodohnya. Apalagi yang cerdas-cerdas ya, itu udah pasti bakal menolak bentuk penjajahan. Nah, kalau masih ada orang yang mengaku cerdas tapi mendukung penjajahan, ya Allah alam bisawab ya. Manusia itu batas level itu dari cerdas, sedang, sama bodoh ya. Itulah manusia, ada yang kurang pinter, ada yang pinter ya kan, ada yang sedang-sedang aja pola daya pikirnya kan. Itu karena punya akal. Manusia itu bedain sama hewan tuh karena kalau manusia punya otak, hewan punya otak, tapi manusia punya akal, hewan nggak punya ya kan. Tapi kalau udah ada manusia mengaku mendukung penjajahan, ya Allah alam bisa berarti akalnya sudah hilang. Kalau nggak punya akal ya simpulin sendiri ya teman-teman. Oke, kita lanjut Dengan Israel. Dan teman-teman harus ada poin yang antum harus pahami juga. Memang selalu para petinggi Arab ini ya, ketika mereka membangun normalisasi dengan Israel itu alasan mereka apa? Agar kita bisa menjadi mediator antara Palestina dan Israel. Itu selalu itu kata-katanya. Agar kita bisa memberikan kita akses untuk bisa menengahi isu Palestina dan Israel. Seolah-olah itu mereka memperjuangkan untuk Palestina, tapi kenyataannya mereka sedang dibodohi oleh Israel ya, karena semakin banyak yang mengakui pemerintah Israel ya, semakin leluasa Israel ini bergerak di dunia internasional, semakin mudah mereka ini melakukan misinya, yaitu menguasai penuh Palestina secara utuh. Dan kita Indonesia Masya Allah hari ini masih menjadi negara protagonis ya, negara yang masih berpegang teguh pada prinsip kemanusiaannya ya, pada amandemennya untuk menolak segala bentuk penjajahan terutama di Palestina ya, terhadap oleh orang-orang Zionis Israel, oleh pemerintah penjajahan Zionis Israel ya. Saya berharap ya, kita masih bisa terus mempertahankan prinsip ini teman-teman, buat yang anak-anak muda amin, muslim amin. yang sudah termakan, sudah tercuci otaknya oleh propaganda barat dan Zionis Israel. Antum berkaca lah, antum berkaca. Ini bukan hanya perkara politik, ini bukan perkara dunia ya. Keberpihakan kita hari ini ya, itu akan menentukan di mana posisi akidah kita, di mana level keimanan kita. Nah, jadi dengar ya teman-teman, jadi ini bukan hanya sekedar masalah politik, bener. Ini politik mah ya, masalah undang-undang kita yang menolak penjajahan.
Tapi ingat, bagi umat muslim lebih dari itu ya. Mungkin kalau di luar Islam yang ada di Indonesia ya cukup taat dengan konstitusi kita bahwa kita undang-undang kita menolak bentuk penjajahan. Tapi kalau bagi yang muslim ini lebih dari sekedar urusan dunia ya. Al-Aqsa itu ada di sana. Mereka itu saudara seiman, itu udah lebih dari politik. Politiknya iya, akhiratnya juga iya ya. Oke, kita lanjut guys. Nah, maka dari itu semoga ya kita doakan semoga Palestina segera merdeka dan semoga penjajahan di Palestina segera berakhir. Dan ya saya juga lupa memperkenalkan, jadi sekarang saya lagi ada di gudang, ini namanya gudang logistik ya. Ini isinya tas ransel, tas-tas untuk sekolah. Dan ini juga isinya tas semua ini, tas yang sangat banyak ini. Kita akan melakukan eksekusi, insya Allah distribusi bantuan ini kita ke rumah warga untuk bagi-bagi tas sekolah, karena sampai sekarang masih banyak juga anak-anak atau siswa-siswi Palestina yang ya belum memiliki tas yang layak untuk mereka gunakan untuk berangkat ke sekolah. Kita akan datangi rumah mereka dan juga sebagian kita akan bagikan langsung ke sekolah-sekolah mereka, insya Allah. Ini semua adalah titipan dari kalian semua dalam program Gaza Back to School yang sudah kita buka kampanyenya sejak beberapa minggu yang lalu, dan kita masih buka sampai hari ini. Insya Allah sampai akhir bulan September kita akan buka program ini bagi teman-teman yang sudah berkontribusi. Saya ucapkan terima kasih atas kontribusinya. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kalian semua. Amin. Dan menjadi amal jariah. Amin. Ya, selama mereka menggunakan tas ini, mereka tumbuh berkembang, mereka menjadi orang-orang yang terpelajar, maka selama itulah pahalanya antum mengalir kepada antum semua, kepada kalian semua. Bagi yang belum berkontribusi, saya ajak kalian semua untuk terus yuk, kita dukung, kita support, kita all out. Kalau Barat itu mendukung Israel dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh kemampuan mereka, kita juga harus mendukung Palestina untuk bisa bertahan, untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak, untuk bisa mendapatkan akses keilmuan yang layak ya, dan semoga itu menjadi tabungan amal kita insyaallah taala. Demikian dari saya Muhammad Hussein di Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat selalu ya buat antum ya. Jadi teman-teman nilai sendiri ya. Jadi buat kaum muda, ambillah pelajaran dari video reaction saya ini, baik dari saya ataupun dari Bro Husen ini, Muhammad Husen pun juga sudah memberitahu ya apa sih alasan keterkaitan konflik dari Israel dan Palestina ini. Apa sih kok Indonesia yang jauh dari Palestina ini ada keterikatan emosional di situ. Jadi semua tadi udah dijelaskan ya. Dan juga ini apalagi terlebih buat umat muslim ini bukan hanya sekedar undang-undang kita yang menolak segala bentuk penjajahan, tapi ya seperti kita tahu Al-Aqsa itu kiblat pertama umat muslim dan juga saksi bisu atas terjadinya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ya guys ya. Jadi di situ ada dua kaitan kalau umat muslim, kalau yang di luar muslim mungkin di situ ada kaitan untuk masalah undang-undang, karena kita sepakat sebagai bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan ya guys ya. Dan buat para pejabat-pejabat yang sudah melakukan hubungan kontak kerjasama dengan bangsa penjajah tersebut, hati-hati ya. Ini menjelang pilpres, bisa-bisa kalian kehilangan suara. Satu, kedua, kelak di akhirat kalian akan mempertanggungjawabkan kelakuan kalian guys ya. Oke, apabila ada salah kata gue mohon ampun pada Allah, gue mohon maaf pada Allah, gue mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah selalu Indonesiaku, Free Palestine.